Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi vektor. Saya Kristina Rizky. Saya Marsha Nurdani Yaya. Saya Jackson Tipagau. Saya Teguh Widoro dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi vektor. Vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah, kecepatan, gaya, dan pergeseran. Merupakan contoh dari vektor karena semuanya memiliki besar dan arah. Walaupun untuk kecepatan arahnya semuanya memiliki besar dan arah. Walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif. Contoh vektor terlihat di samping ini, guys. Ini gambar dari vektor. Beberapa segmen garis berarah vektor seperti vektor AB, vektor AC, dan vektor AD. Dengan A disebut sebagai titik awal, sedangkan titik B, C, dan D disebut titik akhir. Operasi pada vektor. 1. Perjumlahan dua vektor. Misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor yang berada di ruang sama, maka vektor U tambah vektor V didefinisikan sebagai vektor yang titik awalnya sama dengan titik awal vektor U dan titik akhirnya titik vektor V. Penjelasan rumusnya seperti ini, guys. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Oke, next. Bagian keduanya, perkalian dua vektor. Vektor 0 didefinisikan sebagai vektor yang memiliki panjang 0. Misalkan vektor U, vektor tak 0, dan K adalah skalar. Skalar merupakan anggota himpunan real. Perkalian vektor dengan skala K dikali vektor U didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya vektor U kali panjang vektor U dengan arah. Jika K lebih besar dari 0 searah dengan vektor U. Jika K lebih kecil berlawanan arah dengan vektor U. Bagian 3. Perhitungan vektor. Diketahui A dan B vektor di ruang yang komponen-komponennya adalah vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Maka vektor A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Vektor A kurang vektor B sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, K dikali A2, K dikali A3. Jika vektor C sama dengan AB, kemudian titik koordinat A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3,
maka vektor C sama dengan B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Okay, next. Contoh soal. Jika diketahui vektor A sama dengan 2i tambah 1j tambah 4k dan vektor B sama dengan 3i tambah 4j tambah 2k, tunjukkan hasil dari. Di sini yang dimaksud 2i ini vektor 1j tambah 4k. Jadi ini simbolnya seperti A. Jika diketahui vektor A, A-nya ini adalah A1. A1 berarti hasilnya 2. A2 berarti hasilnya ini 1. A3 berarti ini hasilnya 4, dan seterusnya seperti itu ya guys. Oke guys, bisa lihat jawabannya di bawah ini seperti gini. Vektor A ditambah vektor B seperti tadi saya jelaskan di atas ini ya guys. A1 ditambah B1. Ini ya, ini maksudnya yang ini seperti A, vektor A, jadi ini jadikan 2i ini jadikan A1 gitu. A1 ini A2, A3, jadi A1 nya itu 2i, A2 nya itu 1j, A3 nya itu 4k gitu guys. A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3 sama dengan 2 ditambah 3, 1 ditambah 4, 4 ditambah 2. Ya guys, itu hasilnya dari vektor A ya. 5,56 ya hasilnya ya. Jadi ini 2 tambah 3 ini 5, 1 tambah 4 itu 5 juga, 4 tambah 2 6 ya. Ini bagian pertama A nya. Kemudian pada soal nomor 1 yang B, cara menjawabnya adalah jika vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B1 ditambah vektor A2 dikali vektor B2 ditambah vektor A3 dikali vektor B3. Ini adalah vektor A1, ini adalah vektor B1, kita kalikan di sini. Kemudian ini vektor A2 dan ini vektor B2, kita kalikan di sini. Ini vektor A3 dan ini vektor B3, kita kalikan di sini. Setelah hasilnya kita temukan seperti ini, kita tambahkan semua dan hasilnya adalah 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang kali titik, panjang vektor, dan jarak antara dua vektor. Yang pertama, hasil kali titik dua vektor jika diketahui komponennya. Itu rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali
Yang kedua, hasil kali titik dua vektor jika diketahui panjang vektor dan sudut antara syaratnya. Yang pertama diketahui A dan B dua buah vektor memiliki panjang A dan B. Yang kedua, membentuk sudut theta. Sudut ini terbentuk dengan menggambarkan kedua vektor pada titik awal yang sama. Hasil kali titik antara vektor A dan B didefinisikan sebagai vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 0. Hasil kali titik dua buah vektor berupa skala. Dengan mengetahui besarnya theta, akan diketahui apakah hasil kali titik akan bernilai positif atau negatif. Vektor A dot vektor B lebih dari 0 akan membentuk sudut lancip dengan sudut lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 90 derajat. Vektor A dot vektor B sama dengan 0 akan membentuk sudut 90 derajat dengan vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Vektor A dot vektor B kurang dari 0 akan membentuk sudut tumpul dengan sudut lebih dari 90 derajat kurang dari sama dengan 180. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 1,-3 dan vektor B 3K,-1. Tentukan nilai K agar vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Tadi syaratnya vektor A dot vektor sama dengan 0. Di sini. Nah, tambah min 3 0. Bisa disederhanakan menjadi plus 1 0 minus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Nah, panjang vektor didapatkan rumus dari rumus sebelumnya, yaitu rumus hasil kali titik. Nah, diketahui sebelumnya rumus hasil kali titik itu sama dengan, misalnya di sini vektor A kali vektor A sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, di sini ada rumus kedua dari rumus hasil kali titik, yaitu vektor A kali vektor A atau vektor A dot vektor A sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A kali cos 0. Nah, cos 0 di sini karena vektor A dan vektor A membentuk garis.
vektor A. Nah, vektor A juga di sini. Jadi berimpitan. Maka ini sama dengan 0 derajat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi kita dapat mengambil ini satu rumus ini, panjang vektor ini melalui aljabar biasa ya. Jadi nanti kita cari panjang vektor ini. Jadi seperti ini. Panjang vektor kuadrat, karena ini panjang vektor kali panjang vektor, jadi panjang vektor kuadrat sama dengan vektor A dikali vektor A, ini vektor A kali vektor A, menjadi panjang vektor A sama dengan diakarkan pangkat 2 pindah ke kanan jadi bentuk akar, menjadi rumus vektor A kali vektor A adalah dapat dari persamaan 1, yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya sini ada soal vektor A, diketahui vektor A sama dengan 3i plus 2j plus 4k, atau di sini bisa kita tulis vektor A sama dengan 3, 2, 4. Kita tahu tadi rumusnya, rumus panjang vektor A adalah akar dari A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2. Tinggal kita masukkan saja ini. A1 ini A1 nya 3 berarti ya, 3 kuadrat ditambah A2 nya 2 kuadrat tambah A3 4 kuadrat. Tinggal kita hitung hasilnya. 3 pangkat 2 9 tambah 4 ya, 4 ditambah 4 pangkat 2 16 sama dengan akar 20 tambah 9 29. Oke, selanjutnya kita masuk ke jarak antara dua vektor. Jarak antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai panjang dari vektor A dikurang panjang dari vektor B, atau bisa kita notasikan dengan D vektor A, vektor B. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya ini dari ringkasan dari rumus panjang vektor A dikurang panjang vektor B menjadi seperti ini. Oke, langsung aja ya kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal kedua. Jika diketahui vektor A sama dengan 4i tambah 2j tambah k, kita bisa tulis sini, vektor A sama aja dengan 4,2
1, karena ini K ini sama dengan 1, dan vektor B sama dengan 2,3. Nah, tadi kita tahu rumusnya D vektor A, vektor B sama dengan akar dari A1 kuadrat kurang B1 kuadrat ditambah A2 kuadrat min B2 kuadrat tambah ini karena soalnya berupa R3 atau ruang ya, jadi kita buat sampai A3 dan B3. A3 kurang B3 kuadrat. Tentu saja ini A1 sama dengan 4 kuadrat dikurang B1 2 kuadrat ditambah A2 2 dikurang B2 juga 2 kuadrat tambah lagi A3 nya 1 kurang 3, B3 nya sama dengan 3 ya. Langsung kita proses. 4 kali 4 16 dikurang 4 12 tambah 2 pangkat 2 4 dikurang 2 pangkat 2 4 habis ya 0 tambah 1 pangkat 2 1 dikurang 3 pangkat 3 9 jadi 1 dikurang 9 jadi minus 8. Dikurang 8 mana akar 4 sama dengan berapa? Akar 4 sama dengan 2. Oke, itu tadi adalah panjang vektor dan jarak antara dua vektor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proyeksi ortogonal. Disajikan gambar vektor dari vektor A dan vektor B. Vektor A disusun dari dua vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor W1 dan vektor W2. Vektor W1 dan vektor W2 akan menghasilkan vektor A.
Jadi dapat dituliskan vektor A sama dengan vektor W1 tambah vektor W2. Dari proses pembentukannya, vektor W1 juga disebut sebagai vektor proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B, karena merupakan hasil proyeksi secara ortogonal vektor A terhadap vektor B. Jadi, proyeksi ortogonal dari vektor A terhadap vektor B itu adalah vektor W1. Sedangkan vektor W2 disebut sebagai komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Jadi vektor W2 ini adalah vektor yang tegak lurus, komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Karena vektor W1 merupakan hasil proyeksi di vektor B, maka dapat dituliskan vektor W1 sama dengan K kali vektor B. Ini vektor B dan vektor W1. Rumus proyeksi ortogonal. K sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat. Ini rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua. Vektor W1 sama dengan K dot vektor B sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ini merupakan rumus dari vektor ini merupakan rumus dari K. Pertama. Kemudian yang rumus ketiga, vektor W2 sama dengan vektor A dikurangi vektor W1. Ini dari vektor yang dari rumus yang tadi ya, dari awal tadi, di pengertian awal tadi. Kemudian panjang vektor W2 sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 4,1,3 dan vektor B 4,2, negatif 2. Tentukan A vektor proyeksi tegak lurus dari vektor A terhadap vektor B, kemudian B panjang dari vektor proyeksi tersebut, kemudian C komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap B. Jawab, untuk yang soal A, ini dapat kita ketahui vektor proyeksi yang tegak lurus dari vektor A terhadap vektor B merupakan definisi dari vektor W1. Jadi vektor W1 dari rumus yang tadi sama dengan K dikali vektor B, dan kemudian sedangkan K sama dengan vektor A dot vektor B per panjang B kuadrat. Jadi kita operasikan seperti ini dan hasilnya kita ketemukan seperti ini. Jadi W1 sama dengan setengah dari vektor B. Ini merupakan hasil dari K dan ini vektor B nya. Hasilnya yaitu vektor W1 adalah 2,1, negatif 1. Kemudian soal B. Panjang vektor W1 adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Kita operasikan dan kita temukan hasilnya seperti ini. Vektor C. Soal C. Misalkan vektor W2 merupakan komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap B. Di sini kan kita mencari komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap B. Menurut definisi yang awal, vektor W2 merupakan komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Jadi kita mencari vektor W2. Maka vektor W2 adalah A dikurangi vektor W1. Kita operasikan seperti ini dan hasilnya kita temukan W2 sama dengan 2,0,2. Kemudian perkalian silang. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang vektor satuan. Vektor satuan didefinisikan sebagai vektor yang memiliki panjang satu satuan.
Jadi panjangnya cuma satu satuan dalam garis kartesius. Di bidang atau R2 atau dimensi 2, vektor satuan yang searah terhadap sumbu X dan sumbu Y dinyatakan sebagai I sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1. Sedangkan pada ruang R3, vektor satuan yang searah sumbu X, Y, dan Z adalah I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Penulisan komponen dari vektor juga dapat menggunakan vektor satuan. Misalkan, contoh, U sama dengan A, B, maka U juga dapat dituliskan seperti ini. U sama dengan AI ditambah BJ. Kemudian yang ini contoh dari R3. Kita sebutkan vektor V sama dengan A, B, C. Maka V juga dapat dituliskan ini, V sama dengan AI ditambah BJ tambah CK. Kemudian rumus perkalian silang antara dua vektor di R3. Diketahui vektor U1, U2, U3, dan vektor V. V1, V2, V3. Perkalian silang antara vektor U dan vektor V didefinisikan sebagai vektor V cross vektor V. Rumusnya adalah hasil determinan dari urutan matriks digambar di atas. Jadi urutan dari matriksnya yaitu sama, yaitu vektor satuannya kita tuliskan terlebih dahulu IJK. Kemudian komponen dari vektor yang pertama 1, U2, U3, dan komponen dari vektor yang kedua V1, V2, V3. Kita determinankan dan hasilnya seperti ini. Kemudian rumus yang kedua yaitu panjang vektor U kali panjang vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V kali sin theta. Nilai ini merupakan luas G4 yang dibentuk vektor U dan vektor V seperti yang gambar berikut. Jadi rumus ini juga digunakan untuk menghitung luas dari dua vektor yang berapitan. Luas G4 panjang alas kali tinggi. Ini tingginya, ini alasnya. Kita tuliskan di sini dan hasilnya sama seperti rumus di atas. Jadi hasil kali silang dua vektor U dan vektor V akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan vektor V serta memiliki panjang yang sama dengan luas dari segi 4 yang dibentuk oleh vektor U dan V. Jadi U cross vektor V itu hasilnya bisa digambarkan dalam garis kartesius, menghasilkan gambar ini. Ini adalah U kali U cross V. Contoh soal, vektor A sama dengan 1,2,1 dan vektor B merupakan 2,2,3. Ya, vektor B komponennya 2,2,3. Kemudian hitung luas G4 yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jika kita lihat dari rumus ini, maka kita gunakan rumus luas G4 yaitu panjang vektor A cross vektor B. Kita cari determinannya dulu, kemudian kita hitung panjangnya dan hasilnya 21.